Ya, silakan masuk Mas. Silakan duduk. Sudah nyaman videonya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu bisa hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan lancar sampai selesai. Mungkin bisa dipimpin untuk doanya, mungkin bisa mas-masnya bisa memimpin. Mas Aji. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini doa dengan masing-masing doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Aji. Ya, selanjutnya saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya akan memandu dan menjadi fasilitator dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Jadi untuk konseling kelompok, apa sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Ya. Baik, saya akan jelaskan untuk konseling kelompok, pengertian konseling kelompok itu sendiri. Konseling kelompok adalah wadah bagi kita untuk saling berbagi pengalaman, saling mendukung dan belajar bersama dalam menghadapi suatu masalah yang kita alami. Jadi kita hadapi bersama-sama. Jadi mungkin kegiatan ini akan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menitan. Jadi gitu. Di sini tidak ada yang lebih hebat atau lebih rendah. Kita sama-sama belajar dan saling membantu. Gitu. Sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang kita akan sepakati bersama-sama. Mungkin bisa menerima ya. Jadi, Bisa. ya. Jadi di sini ada tiga asas, terutama satu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi untuk penjelasan yang pertama, untuk asas kerahasiaan, semua cerita, pengalaman, dan informasi yang kita sampaikan dalam kelompok ini hanya untuk kelompok ini saja. Jadi yang hanya tahu kelompok ini saja. Tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain tanpa izin dari orang yang bercerita itu sendiri. Jadi gitu. Untuk asas selanjutnya ada asas kesukarelaan. Untuk asas kesukarelaan sebenarnya tidak ada paksaan untuk berbicara atau bercerita. Gitu. Namun saya harap teman-teman bisa dapat partisipasi semampunya agar memperoleh manfaat yang maksimal. Dan selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah mari kita berusaha jujur dan terbuka dalam kita menyampaikan suatu masalah kita yang kita alami dan perkenalan tentang kita, alam kita, jadi itu. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Untuk aturan kelompok kita ya, selain itu ada beberapa aturan yang sederhana, seperti saya untuk mendengarkan saat orang lain berbicara, tidak memotong pembicaraan temannya, jadi dia tidak mengejek, menghakimi atau meremehkan pendapat orang lain, dan menghargai perbedaan pendapat. Jadi saya harap nanti misal ada pendapat dari temannya, jadi saling menghargai, jangan di bawah kayak gimana itu
Dan juga ada menggunakan bahasa yang sopan dan fokus pada kegiatan yang berlangsung pada hari ini. Oke. Apakah teman-teman setuju atas yang saya sampaikan tadi? Setuju ya. Ya, mungkin kalau ada yang tidak setuju bisa ngomong langsung. Oke. Jadi sudah setuju. Selanjutnya ada janji kerahasiaan bersama. Sebelum kita mulai, mari kita akan ritual kecil. Jadi gitu. Nanti ada kayak seperti apa namanya ikrar pada diri kita sendiri. Sebelum kita memulai ikrar, saya boleh minta tolong untuk teman-teman berdiri, nggak apa-apa ya? Iya. Ya sudah. Sekarang tangan ditaruh pada dada sebelah kiri. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Ya kita. Ya sudah. Sekali lagi tarik nafas dalam dan kita hembuskan pelan-pelan. Mari ikuti kalimat saya ya. Jadi apa yang saya katakan bisa diterima. Gitu. Di ruangan ini, aku berjanji menjaga rahasia teman, seperti menjaga rahasiaku sendiri. Siap mendengar, siap membantu, dan rahasiakan apa yang disampaikan pada saat nanti. Oke, terima kasih. Teman-teman semua bisa duduk. Semoga komitmen yang kita bicarakan kita bisa bekerja bersama selama kegiatan berlangsung ya. Selanjutnya mari kita kenal terlebih dahulu. Mungkin belum kenal satu sama lain ya. Mungkin dari semester yang berbeda-beda dan jurusan berbeda-beda agar kita lebih relax, lebih enjoy saat menyampaikan nanti. Jadi lebih baik kita kenal terlebih dahulu. Mungkin saya akan beritahu untuk perkenalannya nanti gini saja. Jadi misalkan saya perkenalkan nama saya Muhammad Hasan, di samping kanan saya ada Mas Agus, di samping kanan saya ada Mas Agus, samping kiri ada Mbak Bude. Jadi gitu. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Langsung saja bisa dimulai dari Mas Adi. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Haji Kurniawan, dan di samping kanan saya ada. Perkenalkan nama saya Abdul Kurniawan dan di samping kanan saya. Perkenalkan nama saya Gamal Mahardika dan di hadapan saya dalam. Perkenalkan nama saya Andani dan di samping kanan saya. Perkenalkan saya Firana Tutus Nawati dan di samping kanan saya ada. Perkenalkan nama saya Putri Antasari dan selesai. Oke. Mungkin sudah tahu namanya masing-masing temannya. Jadi mungkin bisa memanggil langsung namanya langsung, jadi bisa ada pertanyaan nanti. Jadi gitu. Mungkin kalau kita kenal lagi bisa lebih akrab lagi sama teman-teman kita. Bisa disebutkan dari hobi, dari cita-cita, dari kenapa alasannya kenapa berkuliah di Unisatu ini. Jadi bisa dimulai Mbak Putri. Jadi hobi saya itu memasak dan bernyanyi. Terus cita-cita saya itu menjadi pengusaha sukses. Mungkin saya sendiri ya. Iya, pengennya tuh kayak kerja itu sesuai jam sendiri. Oke. Kenapa alasannya kenapa
ada yang ditanyakan teman-teman mengenai Mbak Putri. Mungkin saya tanya Mas, Ya. itu di sana dari Jember itu berapa jam? Oh, kalau dari Jawa itu kalau naik kereta itu 2,5 jam. Tapi kalau pakai sepeda motor mungkin 2 jam. 2 jam. Itu setiap minggu pulang apa gimana? Proses bulan pulangnya? Kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali. Tergantung biasanya kalau pulang kan kalau bawa kayak itu kayak bawang putih namanya kayak Kebutuhan ya di kebutuhan kos semuanya. saya. Tapi sama sendiri aslinya ikhlas atau tidak kuliah di Misalnya? Awalnya sih kayak ikhlas ya. Iya. Pengennya kan di Malang. Iya. Terus setelah mengenal teman-teman di sini terus udah nyaman ya udah jadi mengalir gitu. Jadi sudah banyak teman ya di sini. Iya banyak banget. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Satu, babanya. Sudah kita lanjut saja. Mbak Ira silakan menyampaikan cita-cita dan alasannya. Kalau hobi saya itu ngopi, tapi ngopinya nggak di kafe-kafe gitu karena uangnya ya. Ya. Ngopinya kayak di angkringan, gitu, kayak warung-warung kecil Ya. gitu, seperti kafein. Ya. Gimana ya Mbak itu kafein? Itu kafe atau apa itu? Kafein itu ini sih orang kopi. Oh. Iya. Tapi namanya kafein. Iya, namanya kafein. Iya, ketipu sama namanya dia di PCC gitu. Saya kafein lah, kan kayak dan iya, beli saya kayak gini gitu ya. Iya. Iya. Aduh. Bacanya. Sedangkan saya itu masih ini ya. Sedangkan saya kayak Udah ngarah itu udah sekarang. agak gila saya. Oh iya. Antara ini sih mau melanjutkan pekerjaan hidup saya sebagai pedagang atau menjadi guru gitu loh. Saya masih kayak bimbang gitu. Namanya jurusannya apa Mbak? Saya bimbingan konseling. Oh, jadi guru BK itu. Ya mungkin juga saya gitu, tapi kayak orang tua saya tuh kayak gitu, kamu harus melanjutkan Iya. gitu loh. Jadi nanti akan berjalan seiringnya waktu akan berjalan sendiri. Mungkin alasannya kenapa kuliah di satu? Karena saya homesick. Musik. Iya. Kalau jauh dari rumah itu saya nggak pernah. Oh. Paling jauh itu saya di Trenggalek, Kediri itu cuma nginep 1 hari sudah dicariin. Asli pet ya. Iya. Oh. Aduh. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini Mas Masih. Ini ada yang Mas. Cukup ya. Kita lanjut saja Mbak. Ya Mbak Uci, silakan. Untuk hobi saya itu biasanya ya memasak. Ya. Terus untuk keseharian ya memasak juga. Oh. Terus Cita-citanya. kalau cita-citanya Bismillah aja kayak untuk mau jadi pengusaha yang sukses. Sama seperti Mbak Putri ya? Iya. Sama-sama pengusaha. Oke. Untuk alasannya kenapa Mbak? Kalau kuliah di sana? Karena terimanya di sini. Oh, jadi mana dia diterima di Iya. ya. Jadi bisa dilanjut untuk Mas Tina, gimana? Untuk alasan saya kuliah di Indonesia itu sebelumnya saya kan bisa kuliah di sini itu karena nggak keterima di SNBP sebenarnya. Iya. Sebelumnya kan saya daftarnya kan di kampus suatu aku di Malang. Malang. Kampus apa itu Mas?
Saya di Malang ambil UB sama UM. Untuk UB-nya itu saya dulu ambil seni murni. Oh, suka sama seni ya? Ya, suka sama seni dan di UM-nya itu kebetulan juga saya itu ambil di bidang konseling. Di BK juga. Ya, BK juga. Kenapa kok isinya ambil BK di UM ya juga jurusan BK? Mas sebenarnya gini, sebenarnya kan saya nggak tahu di sini itu ada bimbingan konseling kan. Iya. Nah saya itu tanya teman saya. Iya. Teman saya SMA, yang kebetulan juga ada di sini dan ambil BK. Nah saya itu tanya teman saya itu terkait di saat itu apa ada kok di bimbingan konseling aja gitu. Ternyata ada. Nah, kebetulan saya juga ya itu teman saya aja. Ya di sini tuh saya ambil mandiri. Nah, untuk cita-cita saya menjadi pengusaha. Sama-sama berarti sama Putri. Ya usaha yang jadi segala bidang. Mungkin hobinya apa Mas? Kalau hobi saya banyak sih masuk bisa ya. Ya saya itu kalau yang santai-santai ya sih yang olahraga mungkin dari bulu tangkis itu Polri. Voli saya nggak terlalu suka, terlalu bisa. Basket dulu pernah. Itu ditanyakan sama Mas Dewa. Tanya, rumahnya mana? Kalau menurut saya ini mas, menurut ya Terus itu tempatnya mana? menurutnya itu saya menurut bagian selatan mas. Itu di desa Kacangan. Oh, bisa baca. Iya. Itu sama patung-patung koi masih jauh. Oh Patung Koy itu sumber rumah. Oh, sebelum boleh Iya. masih. Patung Koy Jauh sih. jauh, lumayan. Ke sini berapa menit mas ke kampus? Bagusan hampir setengah jam. Jauh Hampir setengah jam saya rasa. Tapi untuk trafficnya itu ya normalnya 20 menit ya. Cuma akan kurang karena ya begini. Ya cukup. Bisa dilihat Mas Abdul. Mas Abdul kelihatan santai sekali kayak asik sendiri ya. Kayak sambil ngedram. Emang hobinya ngedram apa? Enggak, saya cuma kayak peragam. Kegiatan. Oh, oke. Mungkin bisa disebutkan Mas untuk hobi, cita-cita dan alasannya kenapa? Kalau di saya olahraga di cita-cita saya ingin menjadi pengusaha yang sama seperti Mas Dewa tadi. Sama-sama ya. Iya. Olahraga apa biasanya yang di ini? Olahraga saya lari. Jogging. Suka lari ya? Suka. Dia ikut lomba atau gimana? Enggak, cuma biar sehat aja gitu. Iya. Baik. Alasannya kenapa Mas? Kuliah di Wisata. Keterimanya di sini Mas. Mas Di sini? juga dari kampus yang jauh. Seleksinya bukan minat kuliah atau gimana? Juga sebenarnya nggak minat cuma Iya. udah banyak jalannya aja di Iya. sini Papua. Ya, alhamdulillah sudah sampai sekitar berapa hari? Sekitar 4. Ya, sebentar lagi dan Ya, ada pusing-pusingnya. oh iya. Oke. Lanjut Mas Aji. Jadi untuk bisa ada olahraga ya, bulu tangkis, lari, Iya. dan untuk apa tadi mas? Cita-cita. Iya, cita-citanya. Cita ya lagi. Enggak orang tua mas. Ya, insya Allah sampai Banyak banyak yang layak. banyak membagikan orang tua gitu. Kalau alasannya kenapa? Oh ya, alasannya mengambil satu ya kan dekat rumah mas. Oh, kita mau semua ya? Ya. Namanya cuma aku juga. Sebab barat mas. Oh, daerah mana Mas? Ini daerah Kauman. Oke, cukup. Mungkin ada yang ditanyakan untuk perkenalan ini. Belum? Oke, cukup. Oke, selanjutnya kita di sesi ice breaking ya. Mungkin teman-teman bisa berdiri, berdiri. Nanti ini ya guys, teknis ice breakingnya dari saya di contohnya seperti ini.
kita seperti kayak itu fokus sakinah kalau sama tahu. Oke, jadi tesnya seperti gini ya teman-teman. Nanti ikuti saja kayak contohnya seperti ini. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya bisa, saya bisa. Oke, bisa? Ya, sering ya, langsung saja. Oke, 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya bisa, saya bisa. Oke, sudah? Ya, semangat sekali. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan kita hari ini mungkin cukup itu saja ya. Untuk pertemuan sesi selanjutnya mungkin bisa dijadwal untuk hari apa, dari Senin sampai Minggu itu hari apa, teman-teman ada bulan Mungkin dari Selasa. Selasa aja. Mungkin dari beberapa setuju. Boleh. Oke. Jadi saya ada hari Selasa. Baik, terima kasih atas masukan dan berdasarkan kesempatan bersama pertemuan kita konseling berikutnya pada hari Selasa tanggal 15 bulan Juli 2026 gitu. Pukul 10 ya, jadi jadi saya harap teman-teman dapat hadir tepat waktu agar proses konseling kelompok dapat berjalan lancar dan baik dan dapat melakukan kegiatan sesuai yang tujuan yang telah kita sepakati tadi. Jadi gitu. Untuk penutup hari ini, alhamdulillah teman-teman hari ini kita sudah saling mengenal satu lain, hobi, cita-cita dan alasan kita masukin untuk apa, membuat kita lebih akrab lagi gitu. Membuat ikatan bersama dan memahami asas-asas yang saya sampaikan tadi. Saya mengucapkan terima kasih dan partisipasi antusiasme dari teman-teman kerjasamanya dan selama kegiatan berlangsung dapat berjalan dengan baik. Saya senang melihat teman-teman sudah mulai aktif dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa komitmen yang telah kita sepakati bersama, terutama mengenai asas kerahasiaan, tetap berlaku meskipun kegiatan hari ini telah selesai. Jadi di luar tempat ini, saya mohon untuk asas kerahasiaan tadi bisa diingat-ingat. Jadi apa yang didengar dan dilihat dan dibagikan dalam kelompok ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kerahasiaannya tadi. Saya juga berharap teman-teman dapat menjaga semangat positif yang sudah terbentuk hari ini, ya, sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan kegiatan dengan lebih nyaman, lebih akrab dan lebih siap untuk berbagi. Sebelum ditutup, apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan pesan dan pertanyaan singkat pada hari ini? Mungkin ada cukup ya, sudah ya, gitu. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya bersamanya. Sampai bertemu pada hari Selasa depan. Ya. Jadi silakan bawah. Ya, semua. Baik, Pak.